anak-anak, sebelum melakukan aktivitas kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya, ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, jadi anak-anak sebelum mengikuti kegiatan, ibu mau tanya dulu, di pembelajaran yang kemarin apakah anak-anak sudah paham? Ya, insya Allah anak-anak semua sudah paham ya, sudah bisa. Dan kali ini ibu akan menjelaskan di pembelajaran tematik tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Kali ini di pembelajaran 3 kita akan belajar subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum ibu melanjutkan, ibu ingin menjelaskan bahwa kehidupan kita di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita bahwa ada makhluk hidup lain yang hidup bersama dengan kita. Siapakah itu? Tentu anak-anak tahu bahwa ada makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan, ya. Jadi tugasnya kita sebagai makhluk hidup adalah melestarikan kehidupan mereka, ya. Kemudian cara untuk merawat kehidupan mereka supaya tidak punah itu harus kita sayangi, kita jaga, dan kita rawat baik-baik. Kalau hewan seperti kucing itu bisa hidup bersama dengan kita. Kemudian ayam juga, tetapi dia ada tempat tinggalnya sendiri, dibuatkan kandang. Sapi, kemudian ada kambing juga, dan itu hewan-hewan yang jinak yang bisa hidup berdampingan dengan kita, ya. Mereka dibikinkan tempatnya sendiri seperti di samping rumah atau di belakang rumah. Ada itik juga, ada angsa, kemudian ada apa lagi? Anak-anak bisa menjawab? Ada kelinci. Nah, kalau jenis hewan yang termasuk buas itu mereka hidup di tempatnya sendiri, ya, seperti di hutan, seperti ular, kemudian binatang buas yang lain, ya. Itu mereka punya kehidupan sendiri, tetapi tidak untuk kita musnahkan. Kemudian untuk di tumbuh-tumbuhan, ibu akan menjelaskan bahwa tumbuh-tumbuhan juga itu harus kita rawat. Bagaimana cara merawatnya? Yaitu dengan memberikan mereka pupuk agar tetap tumbuh subur, ya. Semua, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuh-tumbuhan, bahwa kita mempunyai proses pertumbuhan yang berbeda-beda, ya. Kalau manusia juga butuh makan, hewan juga butuh makan, kemudian tumbuh-tumbuhan juga apakah butuh makan? Butuh, dan mereka juga sama dengan kita, bernapas juga, ya. Kali ini ibu akan menjelaskan tentang tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Apa saja? Bisakah anak-anak menjelaskan tumbuhan di sekitar kita apa saja? Ya, tumbuhan di sekitar kita itu ada pohon mangga, ada pohon rambutan, kemudian ada pohon pisang, kemudian ada jenis sayur-sayuran juga bisa ditanam di pekarangan rumah kita, seperti kacang panjang, ada lombok, ada tomat, kemudian ada juga tebu. Masih banyak yang bisa ditanam di lingkungan rumah kita, ya. Jadi ibu mau bertanya dulu, anak-anak pasti tahu jenis pohon mangga dan rambutan itu merupakan jenis tanaman dikotil, yaitu berbiji keping 2. Ciri-cirinya seperti apa? Pohon mangga dan pohon rambutan itu daunnya lebar dan panjang, kemudian daunnya juga ujungnya itu runcing, kemudian akarnya merupakan akar tunggal, kemudian batangnya juga keras dan kuat. Tetapi kalau pohon pisang itu dia bertunas, ya, kemudian batangnya mengandung air atau lunak, ya. Kalau daun singkong itu juga berbentuk menjari, ya, daunnya, kemudian akarnya bisa berubah menjadi umbi-umbian. Nah, itu sudah dijelaskan jenis tanaman yang menghasilkan buah, ya. Kalau pohon mangga dan pohon rambutan itu pasti anak-anak tahu. Kemudian pohon pisang juga anak-anak pasti tahu, bahkan sudah kita konsumsi. Kemudian
kalau di bagian bunga, nah di halaman rumah pasti anak-anak suka tuh punya orang tuanya ada tanaman bunga, ya kan? Nah tanaman bunga itu pasti ada putik ataupun ada benang sari. Nah di sini ibu menjelaskan. Siapa yang bisa menjawab bahwa putik itu merupakan apa? Nah betul sekali bahwa putik itu merupakan alat perkembangbiakan pada bunga, yaitu betinanya. Sedangkan benang sari merupakan alat perkembangbiakan pada alat jantannya ya. Jadi anak-anak harus tahu bahwa putik dan benang sari itu merupakan alat perkembangbiakan pada jenis bunga. Kemudian juga anak-anak harus tahu bahwa daun juga bernapas. Bahwa dia bernapas itu melalui apa? Stomata, yaitu mulut daun ya. Jadi anak-anak harus tahu bahwa kenapa tumbuhan itu dikatakan juga hidup, karena yang kita tanam tadi dia akan semakin bertumbuh semakin besar. Itulah dikatakan bahwa tumbuhan juga hidup. Sama dengan hewan tadi yang ibu katakan bahwa hewan juga sama dengan manusia juga, kita tumbuh semakin besar ya. Kemudian apa saja manfaat dari akar yang anak-anak tahu? Bahwa manfaat akar itu apa saja? Bahwa satu, menyimpan cadangan air, kemudian dapat menyerap sari makanan di dalam tanah. Kemudian lagi fungsi akar itu memperkokoh pada tumbuhan supaya dia dapat tumbuh dengan baik ya. Masih banyak lagi manfaat dari akar. Jadi di sini ibu menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus hidup melestarikan tanaman yang ada di sekitar kita. Kemudian hewan juga harus kita jaga, kita rawat agar semua tidak punah. Jadi pesan ibu, anak-anak harus tetap melakukan kegiatannya seperti biasa ya. Dan satu pesan ibu, bahwa anak-anak harus tetap rajin belajar, tetap melakukan aktivitas meskipun di pembelajaran daring ini kita melakukannya hanya lewat online ya, tetapi tidak mengurangi aktivitas anak-anak untuk belajar ya. Kemudian satu lagi pesan ibu, ketika keluar rumah jangan lupa kita menggunakan masker dan menjaga jarak ya, karena saat ini kita di masa pandemi seperti ini kita harus menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat supaya bisa melakukan aktivitas dengan baik. Kemudian anak-anak juga mengatur jarak dan tidak sering keluar rumah. Kemudian pada saat anak-anak sampai ke rumah, anak-anak harus rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang lebih penting lagi, anak-anak tetap mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, melakukan aktivitas olahraga dengan baik. Nah, untuk itu sebelum ibu akhirin di pembelajaran ini, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Sesi tanya jawab? Ya, nanti jika ada yang ingin bertanya, boleh share di WA group ya. Kemudian nanti kita akan belajar bersama. Semoga penjelasan yang ibu berikan ini anak-anak bisa menyimak dengan baik. Dan satu lagi, ibu minta bahwa anak-anak harus tetap melakukan aktivitas. Sebelum ibu akhirin pembelajaran kali ini, ibu akan menutup dengan membaca basmalah. Alhamdulillah, ibu akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.